Jadi poinnya di sini, adakah salah kata-kata dari orang Aceh tersebut? Tidak ada Rasul itu dituhankan, tidak ada. Ya, Ya. kita bicara ke Tuhan. Kamu kan dari Islam ke non-Islam, artinya udah berbeda akidah. Dalam Islam, mengenal Tuhan itu ya sesuatu yang gaib. Dia maha melihat. Ya, kita tidak bisa melihat tapi dia maha melihat. Dia bisa mendengar, ya, tapi kita tidak bisa mendengar karena dia maha mendengar. Namun, ya, semua itu ada tanda-tanda kuasanya. Adanya kehidupan, ya, seperti kita manusia nih. Bang Kiki, Diciptakan, iya. Bang Kiki tidak menjawab pertanyaan saya. Bang Kiki tadi kan Iya. bertanya kepada saya, kenapa murtad? Saya sudah ceritakan. Iya, kamu menemukan bahwa Rasul itu tidak memberi keselamatan. Terus Rasul yang mana memberi kamu keselamatan? Nah, saya tanya. Tidak ada Rasul yang mengatakan dirinya jalan menuju ke surga. Ya. Mengajak ke surga ya, tidak ada jalan bukan mengajak ke surga. Tidak ada Rasul yang mengatakan dirinya jalan menuju ke surga. Saya belum menemukan ada Rasul yang mengatakan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Saya temukan itu pada Yesus. Sehingga itulah yang membuat saya murtad, Bang Kiki. Jadi tadi saya berkata Yesus. Saya ceritakan kepada Bang Kiki. Anda bertuhankan Yesus kan? Apa? Anda bertuhankan Yesus sekarang. Saya tidak menuhankan Yesus. Memang Yesus itu Tuhan. Lalu? Saya tidak mengatakan. Mesias Al-Masih itu adalah Tuhan. Segala sesuatu yang dia katakan itu harus kita ikuti dan taati. Iya. Saya bukan menuhankan. Memang dia Tuhan. Memang dia Tuhan. Tidak menuhankan. Kami tidak menuhankan. Bukan dia Tuhan yang menjadi manusia. Kami tidak menuhankan, tapi dia Tuhan. Betul. Bagaimana? Menuhankan dengan Tuhan bisa bedakan nggak? Beda lah menuhankan dengan Kalau Tuhan. menuhankan itulah diangkat dari Tuhan. Ada orang yang katakan dia Tuhan. Ya, banyak orang yang mengatakan saya angkat dia Tuhan. Nah, ada orang ngaku-ngaku mengangkat Tuhan itu siapa ya? Kok bisa mengaku dirinya Tuhan itu siapa? Tuhanmu kan mengaku Tuhan. Tidak. Oh, aku adalah Allah, sembahlah aku. Nah, artinya mengajak menyembah ya. Loh, dan di sini pertama, aku adalah Allah. Itu pengakuan bahwa dia adalah Allah. Betul? Jelas, itu Allah. Tadi Anda bilang pohon, Bang Pendi. Padahal bukan Allah itu, tapi pohon yang bicara sama Musa. Kamu jangan asumsi, Mbak Leni, jangan asumsi ya. Coba tunjukin asumsi. Coba, betul nggak kalau itu pohon yang bicara sama Musa ngaku-ngaku sebagai Allah? Kenapa sekarang Musa mengenal nggak agama dengan Yesus? Saya tanya. Enggak, saya tanya, bukakan. Saya tanya kembali. Anda tadi bertanya dengan Musa. Musa mengenal nggak agama Kristen? Kalau itu bukan pohon yang bicara sama Musa, mengenal nggak agama Kristen? Musa kenal nggak dengan agama Yesus? Kamu jangan kemana-mana malah di sini. Saya bukakan ayat Qur'annya ya. Betulkah itu pohon yang bicara sama Musa ngaku sebagai Sekarang Allah? saya tanya, Musa tuh mengenal agama Kristen nggak? Saya tanya sama kamu. Musa itu membawa kitab Taurat, ajaran Taurat, ya? Enggak, jangan kemana-mana. Kamu tadi mengatakan saya Leni Christine, saya asumsi, saya jawab Anda. Ya? Jawab apa? Saya apa jawab Anda, apa yang Anda jawab? Quran, betulkah itu pohon ada bicara sama Musa di Quran 19 itu? Saya tanya. Ngaku sebagai Allah. Musa itu mengenal agama Kristen. Saya lagi buka laptop. Kamu jawab ini pertanyaan saya ini. Betul nggak nih ada pohon bicara sama Musa? Itu surat-surat yang ditekankan itu Nabi Musa ya, alaihi salam. Dia tidak mengenal agama ajaran Yesus. Kenapa Anda kait-kaitkan? Emang Yesus bawa agama? Yesus tidak bawa agama, Bro Kiki. Mana-mana, Pak. Ajaran Yesus ya. Saya asumsi ajaran Yesus. Saya tidak bicara agama. Barusan kamu bilang agama. Tadi kau bilang agama Kristen. Tadi. Yes, Musa tidak mengenal agama Kristen. Kamu tanya tadi, apakah Musa mengenal agama Kristen? Oke, ya. Pertanyaan yang sama juga sama, Bro Kiki. Musa yang sama itu tidak mengenal agama Islam. Musa yang sama tidak mengenal agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam muncul, Bro Kiki, itu di saat lahirnya nabimu. Dialah yang membawa agama Islam. Itu jauh setelah Musa. Siapa bilang? Seluruh pertanyaan saya. Nabi, ya.
Kalau menurut sejarah agama Islam muncul seluruh para nabi mana? Dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad itu bertahun-tahun. Kalian ketawa kan? Memang kalian tuh beragama, saya tanya. Bu, enggak kan? Dia beragama. Kiki, kamu jawab dulu. Benarkah itu Quran 19? Quran surat 20 ayat 14 itu pohon bicara sama Musa. Kamu jelaskan dulu. Sekarang saya tanya, Musa kenapa dikait-kaitkan? Emang Musa mengenal agama Islam? Kamu terus bertanya. Tadi mengatakan saya asumsi ada pohon bicara sama Musa. Memang Musa alaihissalam itu mengenal agama ajaran dari Yesus. Enggak, kamu Yesus tadi memang mengatakan beragama. ada pohon bicara sama Musa. Kamu berkata saya asumsi. Kamu jawab dulu ini. Kenapa ada pohon bicara sama Musa? Nabi Musa ya itu diberi kelebihan ya. Saya nggak tanya itu. Kamu tadi tabir. mengatakan ada tabir yang membatasi untuk bicara kepada Allah. Surat 28 ya, kepada surat Tuhan. 28. Sudahlah, Leni kamu tuh benahi lah Bisa buka, saya buka kamera nih, saya buka kamera. Kiki. Kemana-mana. Kamu tadi mengatakan ada. Kamu tadi mengatakan saya asumsi. Bang, gedein bang layar saya sebenarnya saya udah mau pergi bentar lagi. Lihat ini, maka tatkala Musa, ini Al-Qasas 30 ya, sampai ke api itu, diserulah, ada suara nih. Hei Musa, ada yang berseru sama dia. Diserulah Musa dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon. Sebatang pohon kayu. Sebatang pohon kayu ini berkata apa? Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Dari mana Musa tahu bahwa pohon ini adalah Allah? Coba. Dari mana? Dan pohon apa ini yang ngaku-ngaku bahwa dia adalah Allah, Tuhan semesta alam yang bisa bicara nih? Ada sebatang pohon bisa bicara, berseru kepada Musa. Lo kok ngilang? Kok mencret? Tadi katanya Leni Christine nggak bisa jawab. Ini Leni Christine menjawab. Saya jawab Anda ini, si Leni Christine. Dari sebatang pohon ini pohon apa yang bicara sama Musa ngaku-ngaku dia Allah? Iki. Kok lari kamu? Katanya saya asumsi. Saya bukakan data, kamu lari kabur. Gimana sih kamu nih? Nggak ada yang nurunin ya, nggak ada yang nurunin. Nggak ada yang nurunin ya? Diturunin. Nggak ada. Kita nggak kayak gitu di sini. Oh, datang lagi dia. Naikin lagi. Iya, udah. Kak Sofi, buka lagi data, Kak. Jawab, Pak, tadi, Pak. Kamu mengatakan saya asumsi ada pohon bicara sama Musa, surah 28 ayat 30. Ini buktinya ada pohon bisa bicara. Al-Qasas berapa? Aduh, dia Qurannya nggak tahu. Ini masyulit kata Bang Edis kalau Quran aja nggak hafal. Leni biasakan diskusi itu santai ya, nggak usah ini Nama ya. saya Sofia bukan Leni, nama saya Sofia Azara bukan Leni. Oke, dah sob. Waduh, Azara. Ya udah, Al-Qasas berapa? Sulit ini Bang Effendi, Qurannya nggak Berapa hafal. Al-Qasasnya? Surat berapa? Coba. Islam tukang hafal. Ayat berapa nih? Nomor berapa nih? Nomor berapa? 30. Oke. Wait minute, oke. Wait minute katanya, wait a minute. Wait init. Ini Bang Nabirong, ini yang bilang ketermuka malam itu, Bang. Ketermuka. Ya, ketermuka di dunia dan akhirat. Oke ya, surat Al-Qasas. Falamma anta amin. Baca Quran aja nggak bisa, sosok baca Quran. Falamma adha, oke ya. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat itu, jadi serukan dari arah pinggir sebelah kanan lebah dari sebatang pohon di sebelah tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Yang jadi pertanyaan dari kamu nih apa? Loh, kok jadi pertanyaan? Kamu tadi saya mengatakan yang bicara itu sebatang pohon sama Musa ngaku-ngaku sebagai Allah. Kamu mengatakan saya asumsi. Padahal itu ada dalam Quranmu. Yang bilang itu sebatang pohon itu Tuhan itu siapa? Allah itu siapa? Loh, tadi kau baca nggak? Ada suara dari sebatang pohon di sebelah kanan pinggir lembah. Musa dengar suara itu keluar dari sebuah pohon. Dan pohon itu berkata begini nih. Wahai Musa, aku adalah Allah. Kamu nih gimana sih?
Membaca saja sulit teman-teman. Ini mah kata Bang Edis ya betul-betul sulit. Nggak usah Membaca comel-comel saja gitu. sulit. Biasa aja. Jangan kebanyakan makan seblak ya. Maka ketika dia Musa sampai ke tempatnya itu Diulang-ulang dia lagi disuruhkan lagi ya. teman-teman. Nggak Kamu akan tinjau ke berubah. tafsirnya ya. Diulang Kamu lagi tinjau ke tafsirnya. Oh, tafsir. Udah nggak percaya Quran, dia udah nggak percaya Quran. Bukan. Tafsir. Lah, kenapa? Kok lari ke tafsir? Kamu ulang Pantas juga nggak akan aja. berubah bahwa ada Nggak. pohon menyeru Musa. Wahai Musa, akulah Allah, Tuhan semesta alam. Ini pohon apa yang ngaku-ngaku sebagai Allah? Coba kamu jelasin sama saya. Kok lari ke tafsir? Kamu Sulit. biasakan, ya, Sulit kata biasakan Edis. mengkaji Al-Quran ya, itu ditinjau kembali penjabarannya, makna dari arti surat tersebut apa. Karena dalam Al-Quran setiap surah itu ada artikel-artikel yang perlu dipahami, sejarahnya, kejadiannya kayak apa, kenapa kronologi seperti ini. Nah, Inilah itu ada teman-teman. penjabarannya. Kalau nggak Udahlah, percaya Len. Quran, disuruh Nggak percaya Quran kitab-kitab sebelum Quran dan disuruh Iya. percaya kepada Quran, dia percaya kitab-kitab sesudah Quran. Iya. Ini Al-Baqarah akibat 79. pelecehan otak oleh para ustaz. Terusnya nggak jelas ya. Enggak, Aneh loh. Al-Baqarah 79. Kenapa lagi Percaya dengan tulisan Al-Baqarah? tangan-tangan manusia. Bukan kata Allah. Aduh, kacau kalian Kau kan dia. percaya kan artikel-artikel kan kau bilang? Dia lebih percaya tafsir, buku-buku tulisan manusia dibanding Qurannya yang katanya firman Allah, teman-teman. Iya, Sekarang Al-Baqarah gue tanya, 79 tulisan tangan-tangan manusia yang kenapa kalian percaya. berasumsi itu bahwa itu pohon itu adalah dianggap Tuhan sama kalian? Musa berkata dengan pohon. Yang berasumsi itu kamu. Makanya saya tanya, Kamu kok tuh Musa salah. bisa- Itu ada diam. Kok Musa? artinya di situ. Sekarang Ada saya yang tanya, tabir ya. Musa Ada tabir bertemu yang dia. dengan sebuah pohon. Yang dilihat Musa itu sebatang pohon. Dan pohon itu berkata-kata, wahai Musa, akulah Allah. Pertanyaan saya, kok Musa bisa berasumsi bahwa pohon ini adalah Allah? Ada pohon bisa bicara, ngaku-ngaku dia Allah. Itu pohon apa? Gue tanya, pohonnya di mana? Sekarang tunjukin sama saya. Saya mau mualaf kalau kamu bisa menunjukkan ada pohon bisa bicara, ini pohonnya di mana? Nggak penting kamu mau jadi mu'alaf atau nggak penting bagi kami ya. Kami tidak butuh ya orang-orang yang penting. begitu. Karena Tidak penting. kepala saya dihargai mahal oleh Anda Islam. Kalian Ya, tuh bahkan mengkaji Anda, itu surat bahkan tersebut Ustadz ya. menyediakan 100 Oh, pengacara bobo, hanya untuk bobo, menangkap bobo. saya. Saya ini emang bermutu. kebanyakan makan seblak Dibanding begini kamu, nih. Kiki, kepalamu nggak ada harganya. Kepala saya itu ada harganya. Saya kasih tahu Kepala kamu. apa? Kepala apa yang punya? Ya. Sekarang kamu tunjukin sama saya, nggak usah kemana-mana, sampai ke tempat Kiki. tidak saudara. Kamu tunjukin Ya sama saya itu Allah. pohonnya di mana yang bisa ngomong. Saya mau ketemu sama pohon yang ngaku-ngaku sebagai Allah ini. Coba ditafsir, coba lihat di tafsirnya, ya. Di tafsirnya coba dilihat. Oh, Jangan panik jangan gitu, percaya Bu. Quran. Bersahabat Sofia Udah ya. susah ini membaca saja Ya dia sulit susah. lah orang. Kamu kan tidak beriman pada Al-Quran, makanya kamu sulit. Iya. Jadi Tuh, jadi makanya saya Quran tanya itu sudah sama kamu, bukan bagaimana Quran saya bisa, bagaimana mungkin saya bisa percaya kepada pohon yang bisa Maka bicara ngaku-ngaku sebagai Allah? Siapa itu tahu? diperjelaskan, Sebentar, itu Kiki, ditekankan. sebentar. Gantian Sebentar kalau enggak, bicara. saya yang bicara Sebentar. sekarang ya. Bentar. Saya yang bicara sekarang. Saya yang bicara Siapa sekarang. tahu itu Saya ada orang yang bicara sekarang bawa ya. mikrofon rekaman di Hmm. belakang pohon, lalu dia berkata begini, wahai Musa, Nah kan, akulah itu Allah, Tuhan semesta pemikiranmu. alam. Iya, siapa tahu. Kok bisa Itu ada pohon pemikiran. ngaku-ngaku sebagai Aduh. Allah? Saya tanya. Ya, Kok dari- Musa bisa berasumsi, Musa percaya kepada pohon ini bahwa pohon ini adalah Allah. Itu Ya, pohon berasumsi. apa? Di mana? Emang Musa berasumsi seperti itu? Itu kan asumsi kamu. Loh, Ya, dia di percaya sini nggak yang kan ngomong itu Allah? dijelas-jelaskan. Saya tanya, Bukan. ada pohon bisa Tidak. bicara ngaku-ngaku sebagai Allah. Betul nggak? Di dalam surat ini ya, dan lafal safiahnya berikut pengulangan hurufnya zarnya disebabkan pohon itu tumbuh di pinggir lebah. Pohon itu adalah pohon anggur dan pohon ulang, ya. Itu kata Dan siapa? Tidak ada perkataan dari Allah, ya. Itu kata siapa? Pohon anggur. Iya robku, iya rob, Bentar, iya bentar. robbi, Kiki. iya robbuku. Bro Kiki, itu Ah. kata siapa, Bro? Ya, Kata siapa itu? tinjau lagi di tafsir As-Sihabnya, Quraisy Shihab. Berarti itu kata Pak Quraisy Shihab. Makanya gue bilang. Enggak, kalau pertanyaan penafsir saya, Al-Quran, apakah jangan itu perkataan Quraisy Shihab yang kamu mau maksudkan? dikajinya dengan tafsiran kembali Enggak, saya. coba kamu jawab dulu. Apakah pertanyaan saya yang kamu maksud itulah perkataannya Bapak Quraisy Shihab
yang mengatakan bahwa Beliau kan, suara itu, beliau kan pohon itulah pohon anggur. Quraish Shihab kan ahli ini. Iya, berarti itu bahasa perkataan Arab. Pak Quraish Shihab ya? Ya. Kan? Coba kenapa kamu nggak berani jawab? Apakah itu Ahli perkataan tafsir ini langsung nama Bapak Quraish lainnya Shihab? adalah ahli ngarang. Ahli tafsir itu alias ahli ngarang. Udahlah, ini lo kalau kebanyakan makan seblak mabok lu. Kiki, Bro Kiki. Kok kamu lebih percaya kata manusia daripada kata Allah? Kalian tuh punya ini nggak ulama-ulama nggak sih dalam ajaran Kristen itu? Ada kan? Berarti Al-Quran kurang sempurna, harus disempurnakan sama ulama. Sebentar, kalau pendeta kami tidak pernah ngarang-ngarang, kalau nggak tertulis dalam Quran, kami mengatakan tidak tertulis dalam Siapa bilang tidak ngarang-ngarang? Perjanjian lama, perjanjian baru, ada lagi. Sudahlah. Jadi sekarang gini intinya ya, Kristen memang agama. Udahlah, ini akibat pelecehan otak oleh ustadz. Enggak, saya tanya dulu. Udah lagi kalian dari tuh mana Quraish Shihab bisa karena mengatakan itu terdoktrin pohon anggur? dogma-dogma yang disesatkan. Dari mana Quraish Shihab mengatakan itu pohon anggur? Emangnya Quraish Shihab pernah ketemu sama pohon ini? Udahlah. Tunjukin pohon anggur di mana? Udah, nggak usah ngarang. Tunjukin sama saya. Makanya menafsirkan Al-Quran jangan asumsi. Akhirnya ngeblank ya. Kalau menafsirkan Al-Quran jangan asumsi, biasakan profesional. Makanya ya. kamu jangan asumsi mengatakan Lenny Christine asumsi. Nah itu tertulis kok di dalam Quranmu, ada pohon bisa bicara sama Musa kok. Gua nggak kenal ini Kristen, nggak kenal gua. Tapi tadi kamu yang bilang Lenny Christine. Kamu yang mengatakan Lenny Christine. Kalian kan selalu memframing. Nama saya Sofia bilang Lenny Christine katanya. Botol kalian. Turun. Tadi dia ngomong, sekarang dia nggak ngaku. Asal ngomong nggak ngaku. Pembohong kau. Turun kau. Pembohong kau. Tadi ngomong, sekarang nggak ngaku. Tadi juga kayak gitu. Nggak ada saya bilang agama Kristen. Pembohong kau. Abdul. Parah kau benar. Mengatakan Musa kenal agama Islam, Musa nggak kenal agama Kristen. Emang sejak kapan Musa tahu Islam? Pada zaman Musa itu nggak ada agama, yang ada itu paham politeisme, menyembah banyak Allah, itu yang ditentang Musa. Makanya belajar sejarah dul. Pada zaman Musa itu nggak ada agama macam-macam tuh nggak ada, itu nggak dikenal. Rasul katanya semua nabi katanya Islam. Ngawur. Kasihan ya. Segera bertobat ya. Segera bertobat, tinggalkan yang perlu ditinggalkan ya. Cari kebenaran. Dari balik coba gini, kita aja. Dari balik sebatang pohon anggur. Tahu nggak sih dia pohon anggur kayak apa? Menjalar dul. Bang, batangnya cuma sebesar lidi. Enggak, habis itu gini loh Bang, ketika kita bertanya, benar nggak Quraish Shihab berkata begitu? Enggak berani juga dia jawab. Jadi semua pertanyaan kita, semua pertanyaan kita tidak ada yang dia jawab. Tadi saya bertanya di mana Rasul mengatakan dirinya jalan, dirinya kebenaran, dirinya kehidupan. Dia nggak jawab juga, Kiki. Habis itu lari kepada agama. Bahwa Musa tidak mengenal agama Kristen. Pertanyaan yang sama kita tanyakan, dia nggak bisa jawab. Di mana Musa bisa mengenal Islam? Nggak bisa jawab. Nah, lalu dibilang Lenny Christine. Barusan dia bilang, saya nggak ngomong Lenny Christine. Dul. Abdul. Kalau kata Metatron apa? Pantes masih itu kan? Pantes dia masih Islam. Oke, teman-teman, tap layar semuanya. Halo, itu Bang, ada temanmu di samping Bang. Halo Yubi. Ya. Masih bangun. Masih Islam. Masih. Gimana Halo Yubi? Apa mau dibahas, Bang? Enggak, tadi itu kawanmu bilang, jadi dari sebatang pohon itu katanya pohon anggur gitu katanya. Ya itu Bang, maksudnya di situ suaranya itu Bang, dari pohon itu gitu Bang, suaranya itu Bang. Iya, ada pohon bisa bersuara, wahai Musa, akulah Allah, betul nggak? Suaranya kan dari sebatang pohon, betul nggak? Ya gini Ustaz, jadi aku di situ maksudnya suara ini gitu, aku ini yang bicara gitu maksudnya. Iya, ada pohon bisa mengatakan, wahai Musa, akulah Allah, betul nggak? Ada pohon bisa ngomong begitu?
Bukan pohonnya yang bicara itu. Loh. Tapi ada suara di dalam pohon itu. Iya, ada begitu. suara di dalam pohon. Berarti pohonnya bicara dong. Kamu gimana sih? Loh, bukan. Hanya ada suara di situ, maksudnya begitu. Suara Tuhan itu. Sekarang ini saya mendengar suara dari si Yubi. Itu kamu bicara apa enggak? Bicara. Makanya. Jadi maksudnya ayat itu, Musa itu hanya diperdengarkan suara Tuhan dari pohon itu, begitu. Sekarang dari mana Musa tahu bahwa pohon itu adalah Allah? Makanya suara itu memperkenalkan dirinya kan sebagai Tuhan, sebagai Tuhan yang Suara itu keluar dari sebatang pohon. Pertanyaan saya, kenapa Musa menganggap pohon ini adalah Allah? Enggak, yang Musa anggap Allah itu suaranya. Bahkan Musa sujud kepada pohon ini. Disuruh terompahnya, disuruh dilepas. Betul nggak? Sendalnya disuruh dilepas. Ya, itu maksudnya sujud ke arah suara itu, begitu. Mengapa Musa sujud kepada pohon ini dan menganggap pohon ini adalah Allah? Dia bahkan melepas terompahnya, melepas kasutnya di depan pohon ini karena menganggap pohon ini suci. Kakak dengar dulu, kakak. Yang aku sebagai Allah. Bukan sujud kepada pohon, kepada arah suara itu, gitu maksudnya. Wah, ini masih botol lagi dia bilang. Dari mana Musa bisa menganggap pohon yang bicara ini sebagai Allah? Kan memperkenalkan diri tadi itu, suara itu. Ini otaknya nggak nyambung sih kalian. Sebagai Tuhannya Musa. Musa bahkan melepas kasutnya dan menganggap tempat itu suci karena Allah ada di situ. Betul nggak? Kalau kakak dengar loh, kami ngomong sekali. Ada di situ. Pertanyaan saya, dari mana Musa tahu sebatang pohon ini adalah Allah? Halo. Karena suara tadi mengatakan aku adalah Tuhan, begitu. Oke, berarti ada pohon ngaku-ngaku sebagai Allah, sehingga Musa melepas kasutnya dan dia sujud kepada sebatang pohon ini, betul? Bukan pohon yang mengaku, suaranya itu yang mengaku. Wah, masih nyangkal lagi. Makanya saya tanya, Musa itu pernah ketemu Allah nggak? Pernah tahu wujudnya Allah nggak? Tidak, hanya dengar suaranya dia itu. Loh, sekarang ada pohon, tiba-tiba ada pohon, wahai Musa, akulah Allah. Ada pohon bisa bicara. Pertanyaan saya, Musa melihat pohon bisa bicara, apa reaksinya? Sujud. Salah, itu bukan pohon yang bicara, itu suara itu yang bicara itu. Suara dari pohon. Pohon bisa bicara, suara itu kan dari sebatang pohon. Kamu ini kok Kak Sofi, Kak. Iya, memang dari arah. Berarti begini Kak, sama halnya ketika kita bicara dengan sama dia, itu bukan dia yang berbicara Kak, mulut dia yang berbicara itu. Begitu Bang Abdul, Bang Albu. Jadi dengan kekuasaan Tuhan itu bisa membuat suara dari arah dekat pohon itu, begitu maksudnya Bang. Iya, Musa memangnya pernah ketemu Allah, saya tanya. Tidak, hanya mendengar suaranya itu. Bukan, kok bisa dia tahu ada sebatang pohon ngaku-ngaku sebagai Allah, kok dia percaya itu loh? Kan dia bilang aku ini Allah Tuhanmu. Begitu. Pertanyaan saya, bagaimana kalau waktu itu ada orang yang ngumpet di belakang pohon lalu berseru kepada Musa, wahai Musa, akulah Allah, Tuhan semesta alam. Padahal di belakang pohon itu ada seorang manusia. Coba kamu jawab saya. Bagaimana ada suara dari sebatang pohon itu? Bagaimana kalau ada orang yang ngumpet di belakang pohon itu, lalu orang yang ngumpet itu berkata, wahai Musa, akulah Allah, Tuhan semesta alam. Dia mau ngerjain Musa. Gimana coba? Ya makanya Musa itu yakin itu suara Tuhan karena memang dia yakin itu suara Tuhan, begitu. Kamu kan berkata ada suara. Suara itu datangnya dari sebelah lembah sebelah kanan. Dari sebatang pohon. Mau di balik pohon kayak mau di dalam pohon, kita nggak ngerti. Pertanyaan saya, kok Musa bisa-bisanya percaya, bahkan sujud, kasutnya dilepas, dia menganggap tanah itu suci karena Tuhan semesta alam, Allah ada di situ dalam bentuk sebatang pohon. Pertanyaan saya, bagaimana kalau ada orang di belakang pohon itu lalu mau ngerjain Musa, wahai Musa, kayak kita dulu tuh suka main-main, wahai Musa, akulah Allah, Tuhan semesta alam. Ini kakak nih mau benar diri sendiri dia nih. Yubi, bentar Yubi, coba Asril, jelaskan dulu Bang Asril. Ini Bang, ini kita nih kan kalau kayak kakak tadi itu kan ingin membenarkan diri sendiri dia tuh. Kalau kayak Bang Al Yubi itu kan dia dengar cerita juga, dengar sejarah juga dia.
Contohnya kayak ini, Abang Pendi ini kan kemarin ada aku nonton dia bilang dia keluar dari Islam. Setidaknya Islam dia tahu bang, ada tauhid, ada ma'rifat, ada hakikat, pasti dia tahu tuh bang Pendi itu. Oh ini doib berarti. Al-Qasas 30 ini doib. Kak, dengar lo, kalau Allah ketemu sama manusia kak, kayak berkeping-keping nggak? Bohong. Bukan bohong nggak? Nanya Saya sama ulama. tunjukkan, Ini aku yang di dalam ngomong sekali sama Quranmu. kakak. Aku mau nanya sama Kamu kakak. berbohong. Kamu berbohong. Saya tunjukkan di dalam Quranmu. Pada waktu Adam itu ada di jannah, ada di surga. Adam berbicara dengan Allahmu apa tidak? Berbicara tapi bukan ketemu kakak. Loh. Bang, itu ada di surah Al-Baqarah loh, Bang. Allah berbicara langsung kepada Adam. Itulah, tapi bukan ketemu kan? Bahkan Allahmu berbicara langsung kepada Zakaria. Ada ketemu. Allahmu berbicara langsung kepada Isa. Allahmu berbicara langsung kepada Zakaria di surah 339. Begini. Dan Allahmu berbicara secara langsung kepada Musa. Kalau memang Allah tidak berbicara langsung kepada Nabi Adam, kepada Musa, apakah mereka itu lewat telepon tidak ketemu? Itulah bilang yang firman bang. Hah? Makanya kan nabi-nabi itu kan orang-orang itu kan disalin. Firman Enggak, Allah berarti itu. di surga, ketika di surga Adam tidak bisa ketemu langsung dengan Tuhan. Apakah Adam hancur lebur di surga? Apakah Adam hancur lebur di surga? Aku dengar abang, tapi sekarang abang dengar aku. Itu kan barang diciptakan, siapa yang ciptakan tuh? Adam sama iblis tuh. Aku nanya sama abang lu. Kalau iman kalian Allah. Kalau iman abang siapa yang ciptakan Enggak, orang? jangan tuh? lari kepada iman kami. Ini kita lagi bicara iman kamu. Benar apa bukan tuh kalau menurut abang? Kalau sesuai dengan iman kamu, benar menurut kamu, bukan menurut saya. Itulah aku nanya sama abang. Nah, kalau menurut abang benar apa pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya, Bang Asril. Adam waktu itu hancur nggak? Abang jawab abang jawab. Abang yang belum jawab. Adam hancur tidak ketika bertemu dengan Allah? Sementara dia diciptakan. Ya, hancur tidak? Begini bang, yang dimaksud hancur ketika bertemu dengan Allah itu bang, maksudnya konteksnya itu jika Allah itu turun ke dunia bang. Sementara Adam itu kan di surga. Abang Pendi ini tahu nih bang. Dari mana? Tahu dia. Itu sudah penafsiranmu itu. Sementara Allah tidak pernah ngomong begitu. Ada ayatnya bang. Ketika Musa Abang nggak ngaji kemarin tuh. Bukan Allah nggak bilang. Kepada gunung itu bang, gunung itu kan langsung hancur bang. Ada ayatnya itu bang. Ada Bang Yubi kan? Iya. Abang Pendi itu paham dia tuh. Cuma karena dah melangkah ke tempat lain dia. Cerita mengenai Bukit Tursina luluh hancur itu, ketika Tuhan turun itu ada di dalam kitab Midras, kitab dongengnya orang Yahudi, tapi tidak ada di dalam kitab Taurat Musa. Itu diambil dari kitab Midrasnya orang Yahudi. Rabi-rabi Yahudi yang tulis. Kami kan nggak percaya tentang itu. Yahudi yang tulis itu. Ini asal-usulnya kayak gini loh Bang. Jangan asal usul, bicara data. Data Ini kita pegangan diciptakan, Anda kan? itu apa? Oke siap. Kita barang dicipta kan? Jangan bertanya, tunjukkan datanya kepada kita. Oh itu dah kakak lah Bang Jani. Kok akal? Bertanya nggak boleh. Ketika kita berbicara Gimana iman, boleh? itu harus ada Ini dalil asal-usul dari sebagai tadi. pegangan kita Asal-usul ketika dari kita tadi, sharing, Bang. ketika kita diskusi. Kalau tidak ada, itu asumsi Anda untuk lari daripada pokok pembahasan kita, bro.